Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar PAI ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna, ya, nama-nama baik Allah. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yuk kita simak penjelasan dari sifat-sifat atau Asmaul Husna tersebut, ya. Nah, pada pelajaran PAI tentang Asmaul Husna ini, anak-anak boleh dibuka halaman 23. Kemudian siapkan stabilo atau alat tulisnya untuk menggarisi atau menstabilo materi yang dianggap penting. As-Samad. Nah, As-Samad artinya yang menjadi tumpuan. Maksudnya yang menjadi tumpuan di sini adalah tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita menumpahkan semua keluh kesah kita yang ada di dalam hati kita. Nah, itu adalah arti dari As-Samad. Allah SWT memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung kepada Allah. Apakah kita sehat, apakah kita sakit, apakah kita miskin, atau apakah kita kaya, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Selalu ada untuk kita, ya, selalu mendengarkan apa yang kita doakan, ya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Nah, kalau Allah tidur, nanti siapa yang mengurus alam semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan, ya. Jadi Allah itu ada dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu bagi Allah atau yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah surat Al-Ikhlas 1-4. Kemudian yang menerangkan tentang Asmaul Husna As-Samad itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus samad. Allah tempat bersandar atau bertumpu, meminta. Kemudian langsung ke bawah paragraf yang terakhir, ya. Nah, yang penting-pentingnya jangan lupa digaris bawahi. Allah SWT tempat meminta semua kebutuhan, boleh digaris bawahi itu. Permohonan dan harapan semua makhluk. Nah, ini cara meneladaninya biasanya suka ada di latihannya, latihan soal. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang akan kita lakukan. Orang yang memiliki sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak selalu mengeluh kesulitan hidupnya, ya, kepada selain Allah. Nah, apabila kita mendapatkan kesulitan, maka kita mengeluh kepada Allah atau meminta, memohon pertolongan kepada Allah. Itu adalah orang yang meneladani sifat Asmaul Husna As-Samad. Tidak menghormati seseorang karena memandang kekayaannya. Jadi ketika kita meneladani sifat Allah As-Samad, maka nama Asmaul Husna As-Samad, maka kita tidak menghormati seseorang itu karena dia itu tingkat derajatnya tinggi atau kekayaannya banyak. Mau dia miskin, mau jabatannya rendah ataupun tinggi, maka kita akan menghormati orang tersebut. Nah, kalau misalkan kita meneladani Asmaul Husna As-Samad, jadi sama aja, ya. Kemudian tidak meminta, memohon dan berharap kecuali kepada Allah. Jadi jangan berharap kepada makhluk, ya. Jangan berharap kepada makhluk, tapi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara meneladani sifat As-Samad, yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Boleh dikasih garis, ya. 1. Selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Nah, selalu memiliki motivasi untuk maju dan berkembang. Meminta kepada Allah. Nah, habis itu baru kita serahkan apapun hasilnya itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita ingin kaya, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, akan tetapi Allah berkehendak lain. Nah, mungkin itu adalah kebaikan untuk kita. Apabila kita kaya, misalkan, bisa saja kita menjadi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita berusaha berdoa. Nah,
apapun yang akan kita peroleh itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir. Kikir itu adalah pelit. Nah, dalam membelanjakan harta di jalan Allah, jangan kikir, jangan pelit. Suka membantu orang lain yang membutuhkan. Kita saling membutuhkan kan. Kita butuh orang lain dan orang lain pun pasti ada yang membutuhkan kita ya. Jadi kita kan makhluk sosial ya. Jadi tidak hidup sendiri. Selalu rendah diri atau rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Nah, tidak sombong ya. Hidup bermanfaat di keluarga, sekolah dan masyarakat. Jangan selalu orang lain yang bermanfaat untuk kita, tapi kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang kedua. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha kuasa. Ingat tadi As-Samad tempat bersandar atau bertumpu. Yang kedua Asmaul Husna ini Al-Muqtadir atau Allah yang maha kuasa. Allah SWT maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Boleh dikasih garis itu dari awal ya. Allah SWT berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk mendapatkan rahmat itu adalah hak dari Allah, adalah kuasa Allah. Ataupun dia mendapatkan misalkan madarat atau sanksi dari Allah SWT. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Hukuman Allah SWT kepada orang yang menentangnya sangat keras, tapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya itu adalah sangat lembut. Jadi ketika kita menentang Allah, maka siksa Allah itu akan keras ya. Tapi kalau misalkan kita bersikap sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka Allah akan bersikap lembut kepada kita ya. Apalagi nanti ada pahala yang akan diperoleh kita di di akhirat nanti, ada surga dan ada neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Nah, dia berkuasa melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah. Apabila kita dalam keadaan lemah, Allah berkuasa untuk mengkuatkan kita. Dan sebaliknya, ya, apabila kita sedang kuat, kemudian kita misalkan sombong ya, maka Allah berkuasa untuk melemahkan kita, menjadikan kita lemah. Allah berkuasa menyehatkan yang sakit dan menyakitkan yang sehat. Memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia, menjadikan orang membenci untuk saling mencintai. Apabila ada seseorang yang saling membenci, Allah berkuasa untuk orang tersebut bisa saling mengasihi ya. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ya, ayat 45. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian paragraf yang paling bawah halaman 24, cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir adalah dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah. Segala yang baik ataupun buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikasih garis ya. Manusia yang beriman kepadanya hanya diperintahkan taat dan beribadah sebaik mungkin kepada yang maha kuasa. Nah, kita hanya diperintahkan untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buka halaman 25. Langsung ke paragraf 2. Cara meneladani sifat Al-Muqtadir dengan memiliki sikap sebagai berikut. Tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Nah, selalu semangat di dalam belajar, disiplin dalam memanfaatkan waktu, meningkatkan kualitas diri, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Sekarang kita bisa apa? Nah, jangan pernah merasa cukup. Nah, kan tetapi harus kita gali lagi. Misalkan kita pengetahuan agamanya masih kurang, jangan pernah merasa cukup. Ya, aku sudah tinggi nih kemampuan beragamanya. Aku sebagai guru agama berarti aku sudah tinggi nih kemampuan beragamanya. Belum ya, belum jangan pernah puas ya dengan apa yang kita peroleh atau kita miliki ya, khususnya dalam hal-hal yang kebaikan bagi kita, misalkan dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk materi pembelajaran kali ini.
Nah, di sini Bapak sebelum itu ya, sebelum ke pelajaran selanjutnya yaitu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi, Bapak ingin membacakan terlebih dahulu resumenya atau rangkumannya sehingga anak-anak memiliki gambaran ketika nanti mempelajari Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Nah, itu saja. Apabila ada pertanyaan, anak-anak boleh langsung di WA ke Pak Iqbal ya. Nah, sebagai berikut resumenya. Nah, anak-anak, intisari dari pembelajaran tentang Asmaul Husna ini, ya, Pak Iqbal akan bacakan sebagai berikut. As-Samad artinya yang menjadi tumpuan atau tempat bersandar. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Al-Muqaddim artinya Allah yang maha mendahulukan. Nah, kemudian Al-Baqi artinya Allah yang maha kekal. Anak-anak harus tahu ini arti-artinya. As-Samad yang menjadi tumpuan atau sandaran, Al-Muqtadir yang maha kuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Baqi artinya maha kekal. Lihat nomor 5. Allah Subhanahu wa taala paling sempurna, dialah tempat meminta dalam segala urusan, tempat memohon segala keperluan. Berarti poin kelima ini berhubungan dengan Asmaul Husna As-Samad. Lihat poin keenam. Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat, kemudian menguatkan mereka yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Berarti di sini berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir, Maha berkuasa. Poin ketujuh. Allah SWT mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadah yang untuk hambanya. Nah, ini berarti poin ketujuh berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Muqaddim, mendahulukan. Nomor 8, poin ke-8, semua makhluk akan binasa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak ada ujungnya. Berarti ini poin terakhir berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Baqi. Itu saja mungkin resumenya. Nah, itu mungkin anak-anak untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.